بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah, dan diantara prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka, selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka, yakni menyifati Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana mereka menahan lisan mereka, menahan hati mereka untuk tidak benci, dengki, iri kepada sahabat Rasulullah. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah generasi sahabat, yaquluna, mereka berkata, generasi tersebut berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan ya Allah di dalam hati kami ghil, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wa ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, di dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang dia jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kalaulah salah seorang kalian bersedekah satu gunung Uhud dalam bentuk emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan mungkin kalian sampai satu mud tangan mereka, tidak pula setengah mud daripada tangan mereka.
Satu mud, ini satu mud. Kita bukakan kedua telapak tangan kita, ini satu mud. Setengahnya ini. Kata Rasulullah, kalaupun kalian berinfak 1 gunung Uhud emas, tidak akan mungkin kalian mencapai 1 telapak tangan mereka. 1 mud daripada tangan mereka, bahkan setengah mudnya pun tidak sampai. Para ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Jika kita kemarin berbicara tentang prinsip Ahlus Sunnah, tentang pelaku dosa besar, tentang Khawarij dan Murji'ah, sikap mereka terhadap pelaku dosa besar, maka hari ini kita akan pindah kepada pembahasan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, betapa pentingnya kedudukan sahabat dalam agama ini. Karena mereka adalah perantara antara Rasulullah SAW dengan umatnya. Dari mana kita dapat hadis kalau bukan dari mereka? Dari mana kita dapat riwayat Quran kalau bukan daripada mereka? Dari mana umat ini paham agama kalau bukan dari perantaraan para sahabat? Makanya at-ta'nu fis sahabah ta'nun fid din. Upaya mencela, mencerca para sahabat Rasulullah sama dengan upaya mencerca, mencela agama ini. Pembahasan ini adalah sikap Ahlus Sunnah dalam menyikapi para sahabat Rasulullah SAW. Yang berbeda dengan sikap kaum Khawarij maupun Syiah Rafidah, yang mana mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka bangun agama mereka di atas mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa min usuli ahli sunnah," dan di antara sekian prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, karena prinsip Ahlus Sunnah itu banyak dan telah kita pelajari. Ya, sudah setahun kita belajar prinsip Ahlus Sunnah tentang banyak hal. Tentang asma wa sifat, tentang qadar, tentang surga, tentang neraka, banyak. Dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa? Tentang sahabat Rasulullah. Wa min usuli ahli sunnati wal Jamaah, dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, minal ghilli wal hiqdi wal bughdi, selamatnya hati mereka dari rasa dengki, iri terhadap para sahabat Rasulullah. Kalau andai kata dalam hati seseorang ada rasa dengki, rasa iri kepada sahabat, bukan Ahlus Sunnah, dia ahlul bid'ah. Sebagaimana sikap orang-orang Rafidah, Syiah, yang senantiasa mencerca para sahabat Rasulullah, mencerca ummahatul mukminin, mencerca Aisyah dengan berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan. Mereka masih sampai saat ini menganggap Aisyah berzina waliyadzubillah, sementara Allah telah sucikan dari atas langit. Haditsul Ifk turun surah An-Nur mensucikan Aisyah. Mereka sampai sekarang masih menganggap Aisyah radhiyallahu taala anha berselingkuh waliyadzubillah. Antum bisa mendengar rekaman kaset ulama mereka yang mencerca Aisyah radhiyallahu taala anha dalam CD Jaraimus Syiah Abrul Qurun, kejahatan Syiah sepanjang zaman, dinukil di sana langsung dari imam-imam mereka. Waliyadzubillah, mencerca Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahkan melaknatnya. Jadi prinsip Ahlus Sunnah adalah salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka dari sifat dengki, sifat iri, benci, wa alsinatihim, dan selamatnya lisan mereka minat ta'an wal la'n was sab,
Selamat lidah mereka dari mencerca, mencela, menyumpah serapah, memaki-maki li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berani berbicara kejelekan terhadap sahabat Rasulullah, dia bukan ahlu sunnah, dia ahlul bid'ah. Karena seluruh sahabat-sahabat Rasulullah telah mendapatkan rekomendasi dari Allah tabaraka ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah telah meridai mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ah fa'azarahu fastaghladha wastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Allah mengatakan Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang menyertai dia siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka begitu tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, begitu rahmatnya mereka sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada, engkau melihat mereka ruku' sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah, keridhaan Allah tabaraka taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka ada di kening-kening mereka karena bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat, yang demikian itu perumpamaan mereka telah ada dalam kitab Taurat. Para sahabat telah disebutkan dalam kitab Taurat bagaimana sifat mereka. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil kazar'in, sebagaimana tanaman akhraja shat'ah, yang mengeluarkan batangnya, fa'azarahu wastawa ala suqih, kemudian dia tumbuh besar, memberikan buah-buah yang lebat. Yu'jibu az-zurra, membuat orang yang menanam begitu kagum dengan buahnya. Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah membuat marah murka dengan mereka orang-orang kafir. Dari ayat ini berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini menunjukkan tentang kafirnya para pencela-pencela sahabat Rasulullah. Karena Allah katakan mereka liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah membuat murka, marah, dendam terhadap mereka para sahabat. Siapa? Orang-orang kafir. Berarti yang benci kepada para sahabat mereka kufar. Mereka dihukumi kufar dengan nas ayat Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Ini pembahasan terhadap ahlu sunnah. Ini sikap mereka terhadap para sahabat. Yang menyelisihi mereka adalah dua kaum. Yang pertama namanya adalah Rafidah, Syiah, Itsna Asyariyah, Ismailiyah, dan semua cabang-cabangnya yang membangun agama mereka di atas mencerca para sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Sementara mereka kultuskan Ali dan Ahlul Bait menurut paham mereka, sampai pada tingkat berlebih-lebihan, ghulu, bahkan ada di antara mereka yang menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Satu kelompok lain namanya kaum Nasibah, kaum Khawarij, yang mereka pun mengkafirkan sebagian sahabat Rasulullah. Mereka kafirkan Utsman, mereka kafirkan Muawiyah, mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib. Ini dua kelompok. Maka jika antum lihat, ya, ada celaan terhadap para sahabat Rasulullah, itu berarti di hati mereka ada penyakit. Ya. Sekarang
begitu mudahnya orang menulis. Bukanlah hal yang aneh kalau andai kata kita membaca tulisan orang-orang yang enggak jelas di mana mengambil ilmu agamanya, mencerca Utsman, dianggap Utsman nepotisme, mendahulukan keluarganya, mencela Abu Musa al-Asy'ari dengan berbagai macam kata-kata yang menghinakan. Abu Musa orang yang jahil, yang dia orangnya bego, waliyadzubillah, enggak paham politik. Mencerca Amr bin As, seorang politikus sulung, pendusta yang licik, waliyadzubillah. Ya, mereka adalah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Yang belajar di barat, belajar agama Islam di barat, dicekoki di sana oleh orang-orang kufar yang belajar Islam daripada orang-orang Yahudi. Waliyadzubillah, guru besar mereka orang-orang Yahudi, belajar Islam kepada orang Yahudi. Pulang ke negeri kita membawa virus pemikiran, mencerca para sahabat. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah pendusta, pembawa hadis. Bagaimana mungkin Abu Hurairah yang datang belakangan masuk Islam menjadi pengumpul hadis terbanyak? Siapa Abu Bakar? Abu Bakar yang enggak dikenal, nasabnya enggak dikenal. Mencerca para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhajnya orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Adapun Ahlus Sunnah, kata Syekhul Islam, salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka dari dengki, iri, dendam kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Wa alsinatihim, selamatnya lisan mereka, lidah mereka, subhanallah, daripada mencela, mengumpat, memaki, menyumpah serapah para sahabat-sahabat Rasulullah. Lifadlihim wa sabqihim wa ikhtisasihim bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya keutamaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendakwakan Islam, mendahului kita dengan Islam. Mereka berjuang beserta Rasulullah. Subhanallah. Karena mereka memiliki keutamaan atas semua umat Islam. Semua kebaikan yang diperoleh umat Islam, mereka ada andil padanya. Karena mereka lah yang telah menyampaikan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Dan orang-orang Rafidhah, ketika mereka mustahil merubah Quranul Karim, mereka ingin meruntuhkan hadis. Bagaimana caranya? Mereka berusaha untuk mencerca para sahabat Rasulullah. Ketika para sahabat enggak dipakai, mereka semuanya cacat, tercela, runtuhlah bangunan hadis. Kalau hadis runtuh, runtuh Islam. Subhanallah. Karena mereka adalah pembawa syariat. Mereka yang memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Di tangan mereka tersebar Islam. Subhanallah. Datanglah orang-orang belakangan yang mencerca mereka, mencela mereka. Subhanallah. Maka Syekhul Islam mendatangkan ungkapan ini adalah sebagai bantahan kepada kaum Rafidhah dan Khawarij yang senantiasa mereka beragama dengan mencela para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati antum dengan buku-buku yang disusupkan padanya celaan kepada para sahabat. Setiap bentuk celaan kepada para sahabat itu berarti orangnya adalah ada penyakit dalam hatinya. Dalam hatinya ada kemunafikan. Hati-hati antum. Sebagian penerbit di negeri ini, ya, ke sana tendensinya. Hati-hati dengan buku-buku mereka. Tanyalah kepada para penuntut ilmu. Jangan sembarang beli buku. Waliyadzubillah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, mereka mendustakan keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah. Subhanallah. Maka Ahlus Sunnah berlepas diri daripada perbuatan mereka, daripada cara beragamanya mereka, orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat? Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang mulia.
walladzina ja'u min ba'dihim, dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka. Kita semuanya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhir zaman, mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti cara beragama mereka. Setiap orang datang setelah para sahabat dari Ahlus Sunnah, yaquluna rabbana ighfir lana. Semua mereka berkata, ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah orang-orang sebelum kami yang telah mendahului kami dengan iman. Subhanallah. Kata-kata wali ikhwanina, dan orang-orang dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Kata-kata ikhwah di sini saudara dalam apa? Iman. Yang diikat dengan ikatan iman, bukan saudara yang hanya diikat dengan ikatan pertalian darah, tidak, tapi diikat dengan iman. Mereka senantiasa mengatakan, ya Allah, ampunilah kami. Lihatlah khutbah-khutbah Ahlus Sunnah Jamaah. Allahumma rdu 'anil khulafa'ir rasyidin. Ya Allah, ridailah para khulafa'ur rasyidin, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatus sahabah, dan ridailah sahabat-sahabat yang lain selain daripada mereka, wat tabi'in, dan para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Ini Ahlus Sunnah. Khutbah yang disampaikan para Ahlus Sunnah, senantiasa mereka memuji para sahabat. Wardallahu ma'an ummahatil mu'minin, ya Allah, ridailah istri-istri Rasulullah, ibu-ibu kaum mukminin. Adapun khawarij, adapun rawafid, mereka kebalikannya. Ya Allah, laknatlah Umar Al-Faruq, ada sirinya. Pembunuh Umar, orang Majusi, jelas-jelas dia mati kafir. Kata Umar ketika dia dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Kata Umar, siapa yang membunuhku? Berkata mereka, Abu Lu'lu', orang Majusi. Kata Umar, aku sudah berkata-kata baik kepadanya agar dia berbuat baik kepada tuannya, tapi dia tetap enggan kecuali membunuhku. Alhamdulillah yang telah mewafatkan aku di tangan seorang kafir yang tidak akan bisa berhujah kelak dengan iman di hari kiamat terhadapku. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kafir. Tapi doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Rafidhah, itu sidi di samping kuburan Abu Lu'lu'. Itu pun kita enggak jelas apakah benar kuburan Abu Lu'lu' di daerah Persia sana. Enggak benar. Ya, kuburannya itu maz'um. Mereka palsukan. Di samping kuburan Abu Lu'lu' dia berdoa. Apa doanya? Allah mahsyurni ma Abi Lu'lu'ah. Ya Allah, bangkitkan aku dengan Abu Lu'lu'ah, pembunuh Umar. Subhanallah. Itu anda bisa lihat dalam sini tadi saya sebutkan. Jara'imur rawafid abral qurun. Kejahatan mereka sepanjang zaman. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu dengan berbagai macam slogan-slogan mereka, negara mereka. Jangan tertipu. Lihat manhaj dalam beragamanya mereka. Subhanallah. Maka orang-orang beriman senantiasa meminta ampunan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah mendahului kita dengan iman. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, "Faman lam yastaghfir lis-sahabati 'ala al-umum." Barang siapa yang tidak pernah meminta ampunan terhadap para sahabat secara umum, wa yatlub ridwanallahi lahum, tidak pernah sekalipun berdoa agar Allah meridhai mereka, faqad khalafa ma amara Allah bihi fi hadhil ayah, berarti dia telah menyelisihi perintah Allah dalam ayat ini. Perintah Allah agar kita mendoakan mereka para sahabat-sahabat Rasulullah. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu nazghun minasyaitan. Kalau ternyata dalam hatinya terdapat kebencian terhadap para sahabat, berarti dia telah terkena fitnah syaitan. Wa halla bihi nasibun wafir min isyanillah, berarti dia telah berani bermaksiat menentang Allah dengan kemaksiatan yang besar. Bi'adawati awliyaihi wa khairi ummati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mendapatkan kemaksiatan yang besar dengan memusuhi wali-wali Allah dan sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wan fataha lahu babun minal khudlan. Telah terbukalah baginya pintu kehinaan. Kepada siapa? Kepada orang yang dalam hatinya ada kedengkian terhadap para sahabat Rasulullah. Ma yafid bihi ala nari jahannam, yang akan menggiringnya kelak ke neraka jahannam. In lam yatadarak nafsahu bil luju' ila Allah subhanahu. Kalau dia tidak sempat bertaubat kembali kepada Allah, wal istighatsati bih, tidak mau dia bermohon kepada Allah, bi an yanzi'a an qalbihi ma taraqahu minal ghilli, tidak pernah dia meminta kepada Allah agar mencabut kebencian yang terdapat dalam hatinya, li khairil quruni wa ashrafi hadhil ummah, kepada sebaik-baik zaman, kepada generasi yang paling mulia dalam umat ini. Kalau dalam hatinya ada kebencian, segeralah bertaubat, minta kepada Allah ampunan. Minta kepada Allah agar mencuci bersih kotoran hatinya ini sebelum dicampakkan ke neraka jahanam. Itu kalau andai kata masih dalam bentuk kebencian dalam hati. Segeralah istighfar, segeralah bertaubat. Bahaya. Fa in jawaza ma yajiduhu minal ghilli. Kalau berlebihan, melampaui batas, bukan hanya sekedar dalam hatinya ada kebencian, tapi melampaui sampai ila syatmi ahadin minhum, berani dia mencerca salah seorang daripada para sahabat, faqad inqadha lisyaitani bizimam, berarti dia telah sah menjadikan syaitan sebagai pimpinannya. Wa waqa'a fi ghadabillahi wa saqatih, berarti dia telah terkena kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syaukani, wa hadha ad-da'ul 'udhal innama yusabu bihi man ubtiliya bi mu'allimin min ar-rafidah. Sesungguhnya penyakit yang berbahaya ini akan mengenai seseorang kebiasaannya karena dia mendapatkan guru yang mengajarkannya dari orang-orang Rafidah. Maka hati-hatilah dengan guru. Lihatlah siapa tempat kita berguru. Jangan sampai orang-orang Rafidah dijadikan guru dalam agama ini. Hancur kaum muslimin. Bahkan sekarang mereka punya pondok pesantren di negeri kita ini. Mereka mengirim setiap tahunnya generasi-generasi muda mereka ke negeri Kum sana, ke Iran, dengan alasan tukar pelajar. Mereka utus kemari dai-dai mereka. Subhanallah. Makanya bukanlah hal yang aneh jika tersebar akidah ini di sebagian wilayah di Nusantara ini. Mereka terkadang melalui siaran-siaran televisi, buku-buku, segala macam mereka buat agar kaum muslimin membenci para sahabat. Subhanallah. Kebiasaan penyakit ini muncul daripada seorang yang punya guru, seorang Rafidah atau sahibu atau sahaba atau sahaba man min a'da'i khairil ummati alladhina tala'aba bihim asy-syaitan wa zayyana lahum al-akadzib al-mukhtalifah, atau dia telah bersahabat dengan musuh-musuh sebaik-baik umat ini, para sahabat yang telah dipermainkan syaitan, yang telah syaitan hiasi bagi mereka berbagai macam bentuk kedustaan dengan berbagai macam ragam kisah-kisah yang batil, al-muftarah wal khurafatil mawdu'ah, dengan segala macam kekhurafatan, kisah-kisah palsu yang menjelek-jelekkan para sahabat. وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Dan syaitan telah berhasil memalingkan mereka daripada kitab Allah yang dalamnya ada perkara yang hak yang tidak akan dicampurkan dengan kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Yang jelas ikhwan rahimakumullah, ayat yang mulia ini menunjukkan keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa memberikan loyal mereka kepada para sahabat-sahabat Rasulullah dan memberikan bara'ah, berlepas diri, kebencian terhadap orang-orang yang membenci dan musuhi sahabat-sahabat Rasulullah.
Dan ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita wajib patuh kepada Rasulullah yang berkata, "La tasubbu ashabi." Jangan pernah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Subhanallah. Kata Rasulullah, kalaupun kalian menganggap kalian telah berbuat banyak, kalian menganggap telah berinfak 1 gunung emas, tidak akan mungkin sama menyamai derajat mereka. Bahkan 1 tangan mereka pun tidak, setengahnya pun tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kebaikan yang dapat dicapai oleh generasi setelah para sahabat yang sama dengan kebaikan yang mereka dapatkan, enggak ada. Kita beribadah pagi, sore, siang, malam, menuntut ilmu pagi, sore, siang, malam, tidak akan mungkin pernah dapat mencapai derajat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Itu adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki Allah daripada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, hadis ini intinya adalah haramnya mencela para sahabat-sahabat Rasulullah dan menunjukkan keutamaan mereka di atas umat ini. Kata Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia mereka adalah yang hidup pada zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang hidup setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang hidup setelah mereka. Kata Rasulullah, sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia dalam beragama tentunya. Kata Rasul, yaitu untuk perkara agama. Yang terbaik adalah yang hidup dengan zamanku, yakni zaman siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman setelah mereka, kemudian zaman setelah mereka, zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Banyak sekali keutamaan para sahabat. Berkata yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, ya, man kana minkum mustannan falyastanni billadzi qad mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari contoh suri tauladan, mencari figur bagi dirinya, contohlah, ikutilah orang-orang yang telah mati. Ulaika ashabu Rasulillah, ikutilah mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah. Abarru hadhil ummati quluban, yang paling baik hatinya dibandingkan seluruh umat ini. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya tentang agama. Amalan apapun yang kita buat, enggak pernah mereka buat dalam agama, itu bukan agama. A'maquhum ilman, kata Ibnu Mas'ud, yang paling dalam ilmunya. Enggak ada yang bisa melebihi ilmu mereka. Wa aqalluhum takallufan, yang paling tidak pernah berbuat perbuatan yang berlebih-lebihan dalam beragama. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, mereka adalah kaum yang Allah pilih sebagai sahabat-sahabat nabinya. Wa wuzaraihi, sebagai menteri-menteri bagi nabinya, sebagai pejuang-pejuang mujahid di samping nabinya. Kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu lahum qadrahum, tahu dirilah kalian, hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Kemudian di akhir riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, maka itu adalah kebaikan. Siapa maksud di sini kaum muslimin? Dalam perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat. Ini dalil tentang ijma'nya para sahabat, tidak mungkin salah, pasti benar. Sebagian orang menyalahgunakan perkataan Ibnu Mas'ud ini. Kata mereka, apa yang dipandang kaum muslimin baik, berarti itulah baik. Ini sekarang kaum muslimin memandang ini perbuatan kami baik, tata cara ibadah kami ini baik, berarti dia baik. Tidak. Tapi kaum muslimin di sini siapa? Siapa?
Para sahabat Rasulullah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang munafiqun, wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, jika diteriakkan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, qalu, berkata orang-orang munafik, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Kata orang-orang munafik, para sahabat adalah orang-orang bodoh. Kata Allah, ala innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh. Subhanallah, orang-orang munafik itu yang bodoh. Mereka katakan, kalau ada di zaman ini yang berkata, gak mungkin kita mengikuti para sahabat, mereka masanya lampau, mereka gak tahu handphone, mereka gak tahu komputer, gak tahu pesawat, gak mungkin kita ikuti mereka. Kita buat aja cara beragama yang paling cocok untuk zaman sekarang ini. Demi Allah ikhwan, yang namanya cara beragama tidak dapat dirubah. Yang bisa berubah sarana. Dahulu kala para sahabat hajinya naik unta, sebagian naik kuda, sebagian jalan. Karena itu yang ada ketika itu. Dan Rasulullah enggak pernah katakan berhajilah kalian naik unta, berhajilah kalian naik kuda, enggak ada. Ketika zaman berubah, jangan ada yang mengatakan bid'ah naik pesawat, bid'ah naik kapal laut, yang sunnah naik unta. Enggak ada, ini sarana. Adapun tata cara kaifiyat ibadah enggak ada yang berubah. Zikirnya tetap zikir. Dari zaman Rasulullah labbaik Allahumma labbaik tetap labbaik Allahumma labbaik. Tawafnya, sa'inya, tahallulnya, yang berubah adalah sarana. Dahulu kala Rasulullah enggak ada mikrofon ini ya. Di tengah-tengah haji wada enggak ada pakai mikrofon. Subhanallah. Sekarang ada. Jangan katakan ini bid'ah. Ini perkara-perkara sarana. Tapi adapun kaifiyat tata cara dalam beribadah, semuanya telah diatur oleh Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menganggap tata cara, perkataan, perbuatan bagian daripada agama, yang tidak pernah menjadi tata cara beragamanya para sahabat, tidak pernah menjadi perbuatan para sahabat, keyakinan para sahabat, itu bukan agama, walaupun orang satu dunia mengerjakannya sekarang. Subhanallah. Kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah mereka beriman sebagaimana berimannya kalian, maka mereka telah mendapat petunjuk. Siapa kata-kata kalian ini? Kepada siapa? Kepada siapa Islam pertama kali turun? Kepada para sahabat. Kalaulah mereka beriman sebagaimana berimannya kalian, wahai para sahabat, pasti mereka akan dapat petunjuk. Subhanallah. Makanya ikhwan, cara beragama yang benar adalah kita merujuk kepada Quran, kepada sunnah, dan kepada pemahaman sahabat dalam memahami Quran dan sunnah. Itu yang benar. Selain itu salah. Semuanya akan kita kembalikan kepada tata cara beragamanya para sahabat. Kalau sekarang orang hancurkan, ngebom sana, ngebom sini, bilang ini jihad, lihat para sahabat, lihat misi-misi para sahabat, lihat pesan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, ughzu bismillah, berperanglah kalian dengan nama Allah, wa qatilu man kafara billah, perangi orang-orang kafir kepada Allah, wa la taqtulu walidah, jangankan bunuh perempuan-perempuan, jangankan bunuh anak-anak, jangankan ganggu orang-orang tua, jangan sampai angkat pedang kalian kepada orang-orang yang tidak mengangkat pedang kepada kalian, jangan hancurkan bangunan. Ya, subhanallah. Ini etika perang para sahabat. Ya, semua cara beragama kembalikan kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala zawalu dunya bi asriha ahwanu indallahi min qatli nafsil mu'minah. Bumi ini hancur semuanya lebih sederhana daripada menumpahkan darah satu orang muslim, satu orang mukmin. Bagaimana pula yang ditumpahkan darah ratusan orang, puluhan orang. Subhanallah. Kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram atas sesama kalian.
untuk ditumpahkan, untuk diambil, untuk dilecehkan. Subhanallah. Maka antum kalau mau enggak sesat dalam beragama, kembalikan kepada beragamanya para sahabat Rasulullah. Yang tidak pernah mereka buat, itu bukan agama. Ya. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Demikian kajian kita hari ini. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, bagaimana mereka telah mengutamakan sebagian sahabat dibanding sebagian lainnya dan keutamaan masing-masing yang Allah berikan kepada mereka. Insyaallah rinciannya kita akan sampaikan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya tentang perkara ini? Fadhal, silakan. Pakai mikrofon yang bertanya. Bisa diulang Ustaz, dalilnya dalam Al-Quran? Enggak dengar suara antum. Dalilnya dalam Al-Quran, suratnya yang mencela para sahabat itu kafir. Ulangi. Dalil dalam Al-Quran Ustaz, suratnya surat berapa? Yang tadi saya bacakan. Iya Ustaz. Minggu depan antum catat insyaallah ya. Kita akan bawa rinciannya semua. Banyak minggu depan antum catat nanti dalilnya ini tentang sahabat Rasulullah. Kemudian satu lagi Ustaz, kenapa Khawarij tidak digolongkan sebagaimana Rafidah? Maksudnya? Kan ijma' bahwa Rafidah itu bahwa dia udah keluar dari Islam kan? Suara antum enggak jelas. Bahwa Rafidah itu tergolong kafir Ustaz. Sedangkan Khawarij masih tergolong 73 golongan dari Islam. Rafidah, mereka itu bertingkat-tingkat kekufurannya. Dan sebagian tidak dikafirkan para ulama. Ya. Seperti Zaidiyah. Zaidiyah itu mazhabnya Syiah yang paling lembut di antara mereka semua. Enggak dikafirkan para ulama. Tetapi yang sampai kepada tingkat kekufuran, mereka mengatakan Quran kita ini enggak benar dan seterusnya, ya. Mereka dikafirkan para ulama. Tetapi itu hukum kepada umum, adapun per individu tidak. Ada orang-orang awam yang enggak tahu ikut ikutan enggak. Ini hukum secara umum. Ada yang dia enggak tahu ikut ikutan saja, itu lain hukumnya. Ada dia pendukung, dia pendakwa, penyeru yang menyebarkan kebatilan, ini lain hukumnya. Dan tidak semua ulama sepakat mengkafirkan semua Rafidah, tidak. Tapi ada yang gulat. Apa itu yang gulat? Yang berlebihan sampai mengangkat Ali sebagai Tuhan. Mereka dibakar Ali pada masanya. Dikafirkan para ulama. Bahkan Ali membakar mereka, mengeksekusi mati mereka. Karena mereka mengatakan Ali Tuhan kami. Itu yang parah. Ya. Dan mereka bertingkat-tingkat. Adapun orang-orang Khawarij, ya, para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Makanya ketika Ali memerangi orang Khawarij, kata Ali, jangan dikejar yang lari daripada mereka. Jangan diambil harta rampasan perang mereka. Jangan diambil perempuan-perempuan mereka. Karena mereka tidak kafir. Kalau kafir pasti itu semua akan diambil. Ya, enggak ada harta rampasan perang ketika terjadi perangan dengan orang-orang Khawarij, enggak ada. Kata Ali radhiyallahu taala, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kita, tapi mereka menentang kita, membangkang kepada kita. Orang-orang Khawarij tidak dikafirkan ulama. Walaupun ada nas-nas yang seolah-olah memahamkan kepada kita mereka keluar daripada agama, sebenarnya tidak demikian. Ya. Karena orang-orang Khawarij kebanyakan syubhat-syubhat mereka itu. Karena kebodohan mereka akhirnya terkena syubhat dalam memahami Al-Quran, memahami ayat. Orang Khawarij yang paling rajin baca Quran, tidak sedikit mereka yang hafal Quran, tapi tidak paham Quran. Syubhat. Hal itu yang membuat mereka tidak dihukumi kafir. Ya. Ketika Ali mengangkat seseorang, ya, menjadi penengah antara Ali dan Muawiyah, kata mereka Ali berhukum kepada manusia, padahal Allah menyatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah.
berarti Ali telah kafir. Pemahaman yang dangkal ya terhadap Al-Qur'anul Karim. Makanya ciri-ciri mereka kata Rasulullah, ya, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Quran tapi enggak pernah lewat daripada kerongkongan mereka. Dari lisan sampai kerongkongan berhenti, enggak sampai ke bawah, enggak sampai ke hati, enggak paham. Subhanallah. Itu orang Khawarij. Ibadahnya jangan tanya. Kata Rasulullah, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Salah seorang kalian akan merasa salatnya rendah dibandingkan salat mereka, puasanya dengan puasa mereka. Ahli ibadah, syubhat di otaknya. Ya, syubhat itulah yang membuat mereka memerangi para sahabat Rasulullah, mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Dianggap mereka ini sahabat ini enggak mau melawan kepada pemerintah Ali, mereka mendukung, maka semuanya kafir. Seperti Khawarij sekarang yang menganggap pemerintah kaum muslimin kafir, pemerintah negeri ini kafir, rakyat yang enggak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin negeri ini kafir. Jadi kafirlah kita semua. Ya, maka hukumnya apa? Darah semua mereka halal ditumpahkan. Maka enggak salah kalau ada yang kata terjadi pengumuman, dianggap semuanya darah kita halal. Subhanallah. Bahkan ada yang menghalalkan untuk mencuri, merampok toko emas, merampok bank untuk kepentingan dakwah kata mereka. Kenapa dirampok? Itu harta semua, harta ghanimah, mereka orang kafir. Subhanallah. Dahsyat. Dahsyat dampaknya. Ini ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki paham-paham Khawarij. Walaupun mereka enggak sadar mereka berpaham Khawarij. Ya, mereka enggak mau disebut Khawarij, tapi cara berpikir mereka sama dengan Khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Memudahkan perkara-perkara agama. Memvonis dengan gampang dan seterusnya. Ini ciri-ciri Khawarij. Yang mereka tidak dikafirkan ulama karena syubhat mereka. Mereka ini ingin cari surga loh. Khawarij ingin cari surga. Ya, tapi dengan pemahaman yang salah. Mereka ahli ibadah. Tengok yang mati bunuh diri, bahkan bawa bom dan seterusnya. Apakah mereka itu perampok? Tidak. Apakah mereka yang tidak salat? Tidak. Adakah mereka penzina? Tidak. Yang taat salat, berjenggot kayak antum ini ya. Celananya enggak isbal, istrinya pakai cadar dan seterusnya. Subhanallah. Tidak ada di antara mereka perampok, enggak ada. Dianggap mereka inilah jalan yang paling dekat ke surga. Kalau saya mati langsung saya dapat bidadari. Subhanallah. Ini paham Khawarij, ikhwan. Ini yang disebarkan dan sulit menghapus pemahaman ini, ikhwan. Kalau bukan dengan ilmu sulit. Ya, diberantas mereka sekarang. Selama otak-otaknya enggak diberantas, yang menyuntikkan paham ini enggak diberantas, akan muncul yang baru, generasi baru dan seterusnya. Subhanallah. Ini kelompok hanya bisa ditepis dengan ilmu yang diambil daripada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.